Tapi bagusnya baju itu diukur dari pemakainya, orang yang ada di dalam baju itu. Meskipun bandrolnya mahal, entah berapa miliar, karya desainer ternama, funky, trendy, tapi kalau yang make, maaf, perempuan nakal misalnya, apa namanya itu, WTS, wadah titip senjata itu. Lah emang iya kok. Makanya disebut WTS, wadah titip senjata. Lebih kasar lagi pelacur, disumpeli alat mancur itu. Kalau orang Jawa nyebutnya balon, sing bayar oleh kelon. Kalau bahasa Jawa Timur I love you, mari dilapi tinggal belayu. Itu maaf, baju jadi murah. Kenapa? Ya karena yang make orang murahan gitu loh. Nah ini benar-benar acara yang ringkas, tegas, jelas, praktis sekaligus ekonomis. Jadi boleh dibilang acara ini adalah acara ngirit biaya. Ini menunjukkan betapa cerdasnya Kapolres kita, sehingga gelar SIK di belakang nama beliau itu artinya sarjana ilmu keuangan. Tiada kata lain, tiada ungkapan lain yang paling pantas dan paling layak untuk kita haturkan dalam kesempatan yang membahagiakan ini kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan dari 5 in 1 acara borongan hari ini adalah apa yang disebut dengan keberkahan. Karena hidup ini makin hari harus semakin berarti, makin lama harus makin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, semakin lama harus semakin bagus nilainya, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal harganya. Itu hidup yang berkah. Kalau dalam bahasa agama disebut ziyadatul khair, selalu bertambahnya nilai kebaikan. Jadi ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Kalau dalam bahasa daerah saya disebut to be excellent. Apa nih yang asik? Artinya saya juga nggak tahu. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari-hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Itu hidup yang berkah. Jadi jangan sampai hidup ini makin lama derajatnya makin rendah. Jangan sampai hidup ini makin lama nilainya makin turun, harganya makin mahal. Tapi harus selalu meningkat. Jangan sampai habis jadi Kapolres terus jadi penjaga pintu gerbang. Masa habis AKBP kok terus baradada. Nah, ini hidup yang gagal. Jadi habis AKBP ya harus promosi, naik, entah di Wadir dulu atau di Karo SDM atau langsung Wakapolda, tapi kayaknya nggak mungkin. Nah itu hidup yang sukses, hidup yang berkah. Jadi ibarat piranti dan kebutuhan dunia, makin lama itu harganya makin mahal. Bukankah perangkat dan piranti kehidupan dunia ini semua makin lama harganya makin mahal? Betul. Tanah dimanapun harganya makin lama makin mahal, meskipun itu tanah sengketa, makin lama harganya makin mahal. Baju yang bagus-bagus harganya makin lama makin mahal. Alat-alat elektronik semuanya makin lama makin mahal. Kebutuhan rumah tangga, keperluan rumah tangga, perabot-perabot rumah tangga harganya makin lama makin mahal. Bahkan ibu bumbu-bumbu dapur aja itu harganya makin lama makin mahal. Maka saya ceramah juga begitu.
Loh, artinya saya kalau ceramah begitu gitu loh. Masa Desember tahun kemarin dengan Agustus tahun ini kok sama? Nah ini berarti saya gagal gitu. Kalau nggak ada peningkatan, nggak ada kenaikan, ya berarti Kapolresnya kebangetan gitu loh. Masa bikin hidup saya gagal? Memang hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Keluarga yang paling sejahtera, paling sakinah, paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Pekerjaan yang paling baik itu ya pekerjaan yang barokah. Jabatan yang paling terhormat adalah jabatan yang berkah. Rezeki yang paling menenteramkan itu ya rezeki yang barokah. Duit yang paling bikin nyaman, bikin tentrem, bikin bahagia itu duit yang barokah. Nah perlu diingat Bapak dan Ibu, duit yang barokah itu nggak harus banyak nominalnya, nggak harus banyak jumlahnya, tapi duit yang barokah itu duit yang banyak nilai kemanfaatannya, banyak nilai kebaikannya, meskipun duitnya banyak. Nah itu barokah. Mohon maaf ya, punya duit banyak tapi kalau nggak ada nilai kemanfaatannya, nggak ada nilai kebaikannya, itu namanya duit nggak barokah. Dan ciri utama barokah itu bikin hati bahagia, ayem kata orang Jawa, bikin keluarga tentrem. Itu ciri utama barokah. Di hati terasa damai, keluarga jadi tentrem, kehidupan kita jadi bahagia. Rasa-rasanya nggak ada gunanya punya duit banyak kalau hidup nggak bahagia. Betul. Keluarga berantakan. Misalnya punya duit banyak banget 100 juta, itu sedikit apa banyak? Anak ukuranmu ya wes akeh sakmono ya. Jarang-jarang punya duit 100 juta. Gayane orang jawab. Dijawab yang tegas oh, polisi kok loyo. Punya duit 100 juta, itu ukurannya 100 juta itu sedikit apa banyak? Banyak nek ukuranmu, wong pakatmu lagi rengget-rengget kok. Banyak itu 100 juta ya. Tapi hati nggak damai, keluarga nggak tentrem. Misalnya anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu, mamanya perempuan yang mereknya C, cerewet, ceriwis, centil, ceninilan, celelean, celalaan, celandaan, ceguk, cemburuan, cerongoan, celutak. Komplit pokoknya. Sementara bapaknya hobinya dugem, acep. Nggak ada gunanya duit 100 juta. Betul. Mending duit nggak begitu banyak tapi di hati damai, keluarga tentrem. Ayo coba orang pian sabarataan no isoku yo kuwi tok. Ayo coba Bapak dan Ibu pilih mana? Punya duit banyak 100 juta tapi nggak bahagia, sama punya duit cuma 100 miliar tapi bahagia. Pilih mana? Ya Allah ya Karim. Jadi baiknya sebuah institusi itu tidak dinilai dari fisiknya saja, tapi nilai utamanya justru ada pada psikisnya. Itu saya sering-sering sampaikan, desa yang berkah itu tidak diukur dari infrastrukturnya yang udah bagus semua, kemudian sarana dan prasarana penunjangnya lengkap, perekonomian tinggi, taraf hidup masyarakat udah di atas rata-rata, rumahnya bagus-bagus, mobilnya mewah-mewah. Bukan, tapi bagusnya satu desa, satu kampung, satu daerah itu ditentukan oleh orang-orang yang tinggal di dalam desa itu, para penghuni kampung itu, orang-orang yang hidup di wilayah daerah itu.
Meskipun desa itu penataannya rapi, infrastruktur bagus, fasilitas sarana prasarana lengkap, warganya kaya semua, tapi kalau masyarakat yang tinggal di situ banyak penjahatnya, banyak pencurinya, banyak pencopetnya, banyak perampoknya, banyak tempat-tempat maksiatnya, yaitu desa nggak barokah, itu daerah yang jelek gitu loh. Kayak rumah yang bagus itu tidak dinilai dari biaya pembangunannya habis miliaran, kemudian fasilitasnya serba lux, ornamen-ornamennya kelas Eropa, seluruh ruangan udah full AC macam-macam, bukan, tapi bagusnya rumah, barokahnya rumah itu dinilai dari orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Maaf ya, meskipun rumahnya bagus banget kayak rumahnya Demet ya kayak istana lah, tapi dalam yang di situ orang-orang yang maaf moralnya bejat, anak-anaknya pada broken home, anak-anaknya nggak ada yang sekolah, nggak ada yang ngaji, suami istri berantem terus. Lah itu rumah yang sama sekali nggak barokah itu namanya. Karena gini ya, sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya sapi, kerbau, kambing, namanya tetap kandang. Betul? Sebagus apapun rumah, megah, mewah, indah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa. Sebaliknya, rumah jelek, kecil, di pinggir kali, udah mereng, atapnya bocor kalau lagi hujan, kendaraan nggak punya sama sekali, jangankan mobil, motor aja nggak punya, punyanya peda butut itu, GL Pro, genjot langsung protol itu, wah jelek. Kalau di perumahan ada tipe RSSSS, rumah sangat sederhana sekali. Ini lebih nih, RSSSSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai sulit simpangan, sulit selonjor, sulit cendeklu, sulit sendenan, sulit sayang-sayangan, sulit senggama, sesek-sesekan selalu. S-nya berapa itu? Kecil, jelek, perabot-perabotnya jelek, tapi isinya keluarga yang harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriyyatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itu namanya rumah tangga, meskipun rumah itu nggak ada tangganya. Ini paham tak gak ya kita omongin ini modelnya? Paham gak? Lah gitu, maaf, kayak baju, bagusnya baju itu bukan dari mereknya yang branded ternama, dari bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain, tapi bagusnya baju itu diukur dari pemakainya, orang yang ada di dalam baju itu. Meskipun bandrolnya mahal, entah berapa miliar, karya desainer ternama, funky, trendy, tapi kalau yang make, maaf, perempuan nakal misalnya, apa namanya itu WTS, wadah titip senjata itu. Lah emang iya kok, makanya disebut WTS, wadah titip senjata. Lebih kasar lagi pelacur, disumpeli alat hancur itu. Kalau orang Jawa nyebutnya balon, sing bayar oleh kelon. Kalau bahasa Jawa Timur, I love you, mari dilapi tinggal belayu. Itu maaf, baju jadi murah. Kenapa? Ya karena yang make orang murahan gitu loh. Sebaliknya ada baju tuh, wah jelek banget, kainnya paling jelek, potongannya, jahitannya jelek, jahitannya itu nggak pakai benang tapi pakai bendrat, kawat loh, kainnya kaku, warnanya kontras, atas hijau bawah merah kayak kapsul, tapi yang make perempuan solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, kayak Bayangkari sini. Alah bendol dase. Maksudnya Bayangkari sini tuh yang nggak ikut tepuk tangan. Itu baju jadi mahal gitu loh. Ayo coba bapak-bapak ya, misalnya ya, pian masih single, misalnya bayangkan misalnya bapak itu masih single, masih bujang, suruh milih 2 perempuan untuk jadi istri sampean, coba pilih mana? Satu bajunya jelek tapi orangnya cantik, satunya bajunya bagus tapi orangnya jelek, pilih yang mana?
Oh, baju bagus orangnya cantik, udah dinikah orang. Wong ini pilihannya cuma dua kok, bajunya jelek orangnya cantik, satunya bajunya bagus orangnya jelek. Pilih yang mana? Pilih yang cantik meskipun baju jelek. Baju itu kalau udah jadi istri nggak penting, malah enakan nggak pakai baju gitu loh. Nah, artinya nilai manusia itu bukan dari bungkusnya, bukan dari tampilan luarnya. Maka bahagia itu ukurannya adalah hati. Maaf, bahagia bukan persoalan materi, tapi bahagia itu persoalan hati. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Jangan dikira bahagia hanya milik orang-orang kaya saja. Dikira orang miskin nggak bisa bahagia, salah besar. Andaikan yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya yang banyak harta, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil dong. Yang mengatur manusia kaya miskin itu kan Tuhan. Semua yang mengatur Tuhan. Ini sebelah depan ini dijadikan orang-orang kaya, yang di belakang sana diatur miskin-miskin, itu Allah semua yang ngatur. Yang nggak usah amin, wong dari pangkatnya aja udah kelihatan no. Ya. Lah kalau yang bisa bahagia hanya yang di deretan depan, sementara yang di deretan belakang nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil dong. Siapa yang ngatur? Itu yakin saya yang di belakang itu maunya juga pengen perwira, maunya, tapi kan nggak level deh nih. Kenapa kok cuman dijadikan kayak gitu? Karena nanti kalau naik jadi perwira malah bahaya. Bahaya malahan. Wong belum perwira ya petentengan. Gitu. Nah, yang nggak terima maju sini. Apa pengen nyusul 3 temanmu yang kemarin diberhentikan tidak dengan hormat? Ayo. Aku mengikuti, aku perkembangannya arek iki. Tak begitu, sikat aja, gak disiplin kok. Sikat, yang belakang tunggu giliran. Nggak tahu ya, Kapolres ini kayaknya orangnya diem, tapi kalau udah bikin kebijakan seret, selesai karirmu. Ngono. Mesti Kapolres mikir, kok tahu ya no? Suruh disiplin nggak mau disiplin. Nah, jadi misalnya yang bisa bahagia itu hanya orang kaya, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil gitu loh. Jangan salah, jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Banyak kok orang kaya raya tapi hidupnya sengsara. Banyak orang miskin tapi hatinya bahagia. Contoh paling sederhana, kaya banyak harta tapi sakit-sakitan. Ayo bahagianya di mana? Segalanya dia punya, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Makanan macam apa aja, menu kayak apa aja dia bisa beli, tapi makan minum dibatesin. Jangankan beli sate 1000 tusuk, beli kambing 1000 kandang dia bisa, tapi makan daging secuil aja dia nggak berani, darah tinggi. Jangankan beli gula 10 ton, beli pabrik gula 5000 pabrik dia bisa beli, tapi gula sesendok aja dia nggak berani konsumsi. Kencing manis. Loh, apa enaknya? Rumahnya kayak rumahnya setan, mobil mewah berjajar-jajar, tapi dia kena stroke. Yang naik mobil pembantu-pembantunya, dia cuma naik kursi roda. Sugih tumpahannya geledekan. Ayo, ya ayo enak sing mburi kuwi, melarat-melarat tapi sehat. Ayo coba. Loh, itu seksi kebersihan. Ngerokoti kulit semongko entek rong keranjang aman. Makan sate iso nyisili sak sujen-sujene, merdeka itu. Gitu loh. Makanya sehat itu mahal, Pak. Betul. Oh no, sehat itu mahal. Maaf, Bapak punya istri cantik, menarik,
melayu kemrusuke boy semlohai aduh aduhai imut yahud bahenol menomenol semok belenok montok mentek mentek kinyis kinyis mengis mengis denok denok debleng. Saking cantiknya Pak, tapi gering geringen sakit sakitan. Buat apa Pak? Dikeloni neng kumat mengine ngik 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 ngeloni bojo padha karo ngeloni desel wis mengi turune ngorok pisan ngikrok ngikrok ngikrok. Sama dong ibu punya suami ganteng teng gagah tampan tinggi besar sehat atletis kuning kulitnya sauntu-untune tapi sakit-sakitan. Coba pakai apa Bu? Tuh diobat abitno meneng dioncat-ancitno kok gak ono sing ungkil-ungkil babar pisan. Mikir sampean iki urip apa mati wong iki kok gak ono sing ungkil-ungkil belas ngono lho. Kadang-kadang miskin tapi bahagia dibilangnya kok hei jangan dikira bahagia hanya orang yang punya pangkat jabatan kedudukan. Terus yang nggak punya pangkat jabatan kedudukan strategis nggak bisa bahagia. Salah besar. Di era seperti ini justru mereka-mereka yang punya jabatan tinggi nggak bisa tenang. Pelototin terus sama KPK, pelototin terus AKP nggak bisa tenang. Duh iya loh, duh iya loh. Ini kok iso dadi kabak sumdai beres enggak carane. Ini loh orang ini wah ini nggak tenang, ini udah terpantau ini udah terpantau, ini udah Nasir, udah NRP udah tercatat bahaya gitu. Enakan yang belakang ini loh ngono loh. Ini sekarang yang jabatannya tinggi-tinggi itu malah nggak tenang bener. Bahkan maaf ya, maaf, bahagia bukan hanya milik anak muda. Ada orang menemukan kebahagiaan di masa tuanya ya. Ketika masih muda dia kerja keras, banting tulang, peras keringat, pontang panting, biayai anak sekolah, kuliah, sampai perguruan tinggi, sampai anak-anaknya sukses. Begitu dia sudah tua, dia ngerasa bahagia melihat anak-anaknya jadi orang semua. Wah, nggak ada yang jadi cempe, nggak ada yang jadi pedet, anak-anaknya sukses semua. Ini bahagia di masa tua. Dilanjut nggak ini? Bahkan sorry ya, ada orang yang mendapatkan kebahagiaan pada sakit yang dia derita. Sakit tapi bahagia. Kenapa? Karena ketika sakit dia makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Allah. Begitu diuji sakit jadi rajin ibadahnya, selalu ingat Tuhan, banyak berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ceramah kok disuguhi ngene barang. Ya Allah, ya Allah, niki nek mangan yo piye ngene. Ya Allah, ya Allah. Sakit tapi dia bahagia. Kenapa? Karena dia jadi banyak berzikir, jadi dekat sama Allah. Allah, astagfirullah, 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 stok 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 stok, subhanallah, 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 sub. Padahal ketika sehat itu banyak mengumpat, suka ngata-ngatain orang, misah misuh. Begitu sakit, Allah, ya Allah, Allah, hatinya damai, bahagia karena dekat sama Allah. Ada kok, bener itu, ada orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Dia sakit lumayan parah, ada laki-laki muda sakit sampai opnam di rumah sakit. Ya mesti masuk opnam ono pos gerdu. Dia opnam di rumah sakit berminggu-minggu, dia dirawat, tapi dia merasakan kedamaian, dia merasa bahagia di rumah sakit itu. Bahkan sudah sembuh diajak pulang keluarganya, dia nggak mau, dia lebih bahagia di rumah sakit karena dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Loh, bahagia bisa didapat dalam payah, capek, kelihatannya sengsara, menderita,
tapi bahagia, capek tapi bahagia. Bapak, ada laki-laki naik sepeda gunung itu Bapak, sepeda ongkel itu Bapak, yang dibonceng itu beras 1 kuintal, jalannya berlubang naik turun, dia petentengan terus dia kayuh sepeda itu naik turun jalan berlubang-lubang, capek dia, keringat sak jagung-jagung, petentengan sampai tempat hampir pingsan. Tapi ada juga yang sama-sama naik sepeda gunung, sepeda ontel, dia kayuh itu sepeda, yang dibonceng sama 1 kintal beratnya, jalan berlubang naik turun, petentengan, keringat bercucuran, tapi dia ngerasa bahagia karena 1 kintal yang dibonceng adalah pacarnya. Lah ya bener, capek payah tapi bahagia. Saya kalau ditanya, ini safari dakwah Kalimantan, 1 hari kadang 3 titik, apalagi di Jawa 1 hari 4 titik, dan hampir tiap hari. Kayak ini aja saya dalam 1 minggu ini ada 12 agenda, belum perjalanannya 2 hari, 5 hari 12 agenda. Capek apa enggak? Capek. Payah apa enggak? Payah, tapi saya bahagia, saya senang karena saya dapat loh. Pikiranmu gak bahaya ta? Saya dapat barokah, saya dapat pahala, dapat manfaat, dapat banyak saudara. Kalau capeknya capek, payahnya payah. Ini tadi sampai didatengin dokter sama Pak Bupati, takut nanti malam saya nggak bisa ceramah. Payah, capek, tapi saya senang, saya bahagia. Oh, pikiranmu gak enak blas dulu. Sehingga satuan kebahagiaan itu bukan rupiah, bukan dolar, tapi satuan kebahagiaan itu adalah hati. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Yang terpenting dalam hidup ini bukan apa dan berapa yang bisa kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Banyak orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Banyak loh, berhasil mendapatkan jabatan yang diinginkan, yang diidam-idamkan, tapi begitu jabatan dia dapatkan, dia nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Banyak pengen jadi jenderal, berhasil dia dapatkan pangkat jenderal itu, tapi nggak lama jabatan strategis dia pegang, tapi dia nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Banyak banget. Ini sebentar lagi musim pemilu, memasuki tahun-tahun politik, pol-polan naik idik-idik. Ini banyak orang yang berebut pengen duduk di kursi dewan, pengen dapat jabatan, sehingga berbagai macam cara ditempuh, kampanye sana sini, duit digelontorkan, pamflet baliho disebar di mana-mana. Ini tepi-tepi jalan udah mulai banyak penampakan. Nggih apa mboten? Iya, bahkan ada yang rela jadi penunggu pohon. Lo kan fotonya dipasang neng uwet. Itu kan dia rela jadi penunggu pohon, sampai hantu-hantu pohon itu lari semua. Penunggu pohon ketakutan karena udah ada penunggunya. Ada yang jadi penunggu jembatan. Wah, duit miliaran dia keluarkan, berhasil dia duduk di kursi dewan, berhasil dia jadi anggota legislatif, tapi baru 4 bulan udah kesandung masalah, dia malah duduknya di pesakitan, dia malah masuk penjara. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Percuma Bapak Mas, Anda berhasil mendapatkan perempuan cantik jadi istri Anda, tapi Anda nggak bisa merasakan karena Anda impoten misalnya. Lah itu berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya memiliki kalau nggak bisa menikmati? Coba punya televisi lebar banget, gede banget, ukurannya 7.500 inch, tapi mata belek terus. Kapan menikmatinya? Mending televisi kecil tapi mata sehat, sewaktu-waktu bisa mentelengi. Betul? Punya kursi harganya 2.500.000.000, 2,5 M, tapi pantat bisulen pelentingan, nggak sempat duduk.
Mending kursi jelek dari bambu, pakune pateng serongat, dipakai duduk ini ya namanya pantat ini kecantol-cantol sampai berdarah-darah tapi sehat. Gitu loh, paham? Apa artinya Pak? Sampean punya istri cantik tapi sampean anyang-anyangen nih bentino. Gitu loh. Ya Allah, sehingga ini baru satu loh, belum yang lain ini. Ini 5 materi. Susah. Ini Kapolres paling unik se-Indonesia. Koyo ngirit biaya ya aja nemen-nemen to ndan. Allah ya Karim, jan ngirit biaya. Maka sesungguhnya siapa yang hidupnya paling bahagia adalah orang yang pandai bersyukur. Gitu loh, kalau orang Jawa punya istilah hidup ini sawang sinawang. Sawang sinawang itu artinya ya sana ngelihat sini kayaknya enak sini, sementara sini ngelihat sana wah enakan sana. Maka banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sampai nikmatnya sendiri nggak bisa dia rasakan. Dia selalu menganggap rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri, padahal belum tentu. Gitu loh. Hoi wong hidup ini plus minus kok. Jadi sana ngelihat sini kayaknya enak sini, sini ngelihat sana kayaknya enak sana. Coba saya tanya, tolong dijawab ya bapak-bapak, panjenengan semua, anda semua ngelihat orang yang profesinya kayak saya gini ya, ngelihat orang yang profesinya kayak saya, jadi orang kayak saya ini menurut sampean enak apa enggak? Nah, yang ngomong enak maju, gantiin. Ayo gantiin. Ayo gantiin. Nanti ambil semua hasilnya. Ayo ini. Mana tadi? Ayo. Yang ngomong enak, ayo gantiin. Wes ambil semua nanti. Dari Pak Kapolres ambil semua nanti. Mesti pikiranmu enak. Ngoceh 1 jam hasilnya ngalang-alai gajiku 4 tahun. Pikiranmu kan gitu. Itu cuma ngoceh 1 jam pegang mic, hasilnya lebih gede dari gajiku 4 tahun. Situ mikirnya gitu, enak, padahal nggak mikir resikonya. Orang kayak saya kan udah figur publik. No. Salah ucap resikonya besar. Misalnya saya sabqul lisan, kepleset omong, langsung viral di medsos, ini langsung masuk ranah hukum. Atau misalnya yang saya sampaikan salah, dikira orang-orang yang saya sampaikan benar. Kayak gini misalnya, yang saya sampaikan salah, sampean kan nggak ngerti. Kenapa? Karena sampean lebih bodoh daripada saya. Soal agama maksudnya, yang tersinggung berdiri, ya langsung tak tes toh. Kasat bin Mas yang paling pinter agama, ayo ngadeg. Mana Kasat bin Masnya? Alah lo Kasat bin Mas yang ngono. Itu padahal dari semua anggota yang ada itu dianggap paling pinter agama itu padahal. Udah diem, dikira yang saya sampaikan bener, dikira ya karena kan nggak ngerti, padahal salah yang saya sampaikan. Akhirnya diamalkan sama jamaah yang ribuan itu. Berarti saya menyesatkan banyak orang, saya menyesatkan puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang kalau itu langsung di medsos. Ayo coba, resikonya dunia akhirat. Makanya kalau mahal itu ya pantas. Jadi resikonya dunia akhirat mahal bro, gitu loh. Lah kalau dirimu kan minim resiko, apa mana yang belakang itu wis gak beresiko blas, yo murah regamu, nggak mengandung resiko. Lo nggak pernah dengar apa ketika Rasulullah Isra Mi'raj diperlihatkan neraka, itu Rasulullah melihat ada sekelompok kaum yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar, bibir dan lesannya digunting
diguntingi sendiri pakai gunting dari api neraka, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi, diguntingi lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi, diguntingi lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi, begitu seterusnya, siksaan yang begitu pedih luar biasa di neraka. Rasulullah bertanya ke malaikat Jibril yang mendampinginya, man haula ya Jibril, siapa mereka, siksanya begitu pedih? Kata Jibril menjelaskan, mereka adalah khutobaul fitnah, mereka tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang isinya menebar fitnah, memecah belah umat, menyebarkan ajaran yang enggak benar. Tukang pidato, tukang ceramah, neraka siksanya kayak gitu. Maka kalau nanti saya dikasih sama Kapolres, ini bukan uang transportasi, bukan bisyarah, bukan gaji, bukan upah, tapi itu adalah kompensasi masuk neraka. Makanya jangan tanggung-tanggung, dan mau masuk neraka loh, wes gelem aku. Neng kompensasinya dikit kan ya rugi. Tuh. Wes acur ya wes kok. Salahnya siapa suruh ngundang saya? Lah iya toh. Kayak gini nih, wah kompensasi masuk neraka ini. Dikira lah kalau cuman sama dengan tahun kemarin ya rugi aku. Itu MOU kesepakatan masuk neraka udah deal saya, kompensasinya kayak gitu kok, ngono loh. Makanya jadi ketua MUI ini ya jangan enak-enakan, dikira terus dapat mobil dinas terus lah, kinerjanya seperti apa? Wah itu tanggung jawabnya besar itu, nanti FKUB barang itu tanggung jawabnya besar, itu besar, penuh resiko. Enakan yang belakang ini loh, nggak begitu beresiko. Harus tahu hidup melarat. Boleh percaya, boleh enggak. Tadi Pak Kapolres kan menyampaikan nanti kalau masuk surga enggak boleh dilupakan. Ya enggak lah, enggak. Tapi boleh percaya, boleh enggak. Ini besok yang masuk surga, yang di deretan depan sama yang di belakang, duluan yang di belakang itu. Oh iya. Nah, ini yang depan ini Masya Allah, proses hisapnya itu rumit, ruwet. Ayo, oh, ayo pindah. Kalau yang berdiri tadi yang paling ruwet nanti. Contoh ya, Nur, gajimu berapa? Ayo coba, tunjangannya berapa? Masya Allah, ini ruwet banget. Kamu pernah malak orang berapa kali? Itu kasus kamu lepas, padahal itu sebenarnya kasus besar, kamu dapat berapa? Ayo itu ruwet ya. Makanya pinter Kapolres itu, tahu diri bahwa kasusnya banyak, makanya mau gandul sama kiai. Lah dan kiai juga tahu diri. Kayak saya ini kalau nanti jadi masuk surga, gak mungkin saya. Ya karena kenapa? Karena kemana-mana patwal selalu di depan saya, sehingga polisi insya Allah masuk surganya juga di depan saya, yang awal saya nanti. Cuma dalam mobil patwal itu nggak ada Kapolresnya. Itu karena kalau hadir wah masalah besar. Lo bener itu berlaku untuk semua. Wong lanang yang menang gayane tok, gayane AKBP. Dibentak istrinya goblok dadak. Iya gitu. Jadi makanya udah, perempuan itu sungguh luar biasa, sehingga polisi laki-laki sama polwan
itu lebih tegas poluan rata-rata. Loh bener, poluan nggak bisa dinego. Nek wedok ngangel dinego. Ngangel, Kabak Sumdae gampang. Nah, udah, ini yang terakhir. Loh yang ndak oleh suwe-suwe toh. Tadi loh, ini harapannya Pak Kapolres kan, kita bukan hanya punya nilai duniawiyah saja, tapi kan sebagaimana doa yang paling sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi harus ada balance, harus ada keseimbangan. Makanya gini, Rasulullah mempunyai satu doa yang itu dianggap bagian terpenting dalam kehidupan, sampai-sampai Rasulullah menganggap doa ini wajib bagi beliau, dan sering kali beliau bermohon kepada Allah meminta dengan doa ini. Doa itu 3 perkara yang luar biasa, dan Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pakai doa itu, yang doanya terangkum dalam untaian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepadaku untuk selalu berzikir kepadamu, untuk pandai bersyukur kepadamu, dan untuk terus bisa mematuhimu, menjadi hambamu yang baik, wa husni ibadatika. Karena memang tugas utama manusia hidup di dunia ini adalah menjadi orang baik. Jangan hanya pura-pura baik, apalagi sok baik, tapi harus benar-benar baik, berusaha lebih baik sampai menjadi pribadi yang terbaik. Nah, rawahu Anwar Zahid. Angel loh ngerangkum kata-kata ini, angel. Makanya ya mahal. Nah, pengen murah ya Kabak Sumda kon ceramah. Ayo naik dan naik. Kok ini. Jadi Islam itu bukan berarti anti dunia, bukan, jangan salah. Bukan hanya vertikalitas saja, tapi juga horizontalitas. Jangan dianggap Islam itu anti dunia. Islam bukan berarti anti dunia. Gini ya, zaman Rasulullah itu pernah ada orang yang hidupnya di masjid. Ada seorang laki-laki yang hidupnya di masjid. Pokoknya dia iktikaf, zikir, sholat, iktikaf, zikir, sholat, iktikaf, zikir, sholat. Dia udah nggak ngurusi dunia sama sekali. Sampai terkenal di kalangan masyarakat waktu itu, wah itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Dia udah nggak mikir hiruk pikuknya dunia, udah nggak ngereken donya blas. Nah, sampailah kabar itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat banyak yang menghadap beliau, kemudian ada yang mengatakan kepada beliau, ini ada orang laki-laki ahli surga, dia selalu beribadah di masjid, dia udah nggak mikir kerja, nggak mikir apa, dia fokus untuk ibadah. Terus Nabi bertanya, dia punya istri apa enggak? Punya keluarga apa enggak? Punya, dia punya istri, punya anak. Lah terus istri anak-anaknya itu makannya kayak apa? Dari mana dia makannya? Ya nanti nunggu dikasih orang, kalau ada yang ngasih ya makan, kalau nggak ada ya minta-minta. Rasulullah langsung berdiri, wajahnya memerah, itu tanda kalau beliau tidak setuju. Dan Rasulullah bersabda, wallahi antum khairum minhu. Demi Allah, kalian jauh lebih baik daripada dia. Orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi tetap tidak meninggalkan ibadahnya, tidak meninggalkan sholatnya, itu jauh lebih baik daripada orang yang melulu mengejar akhirat tapi sama sekali melupakan dunia. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia sama sekali demi mengejar akhirat. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat karena terlalu sibuk dengan ngurusi dunia. Akan tetapi yang terbaik dari kalian adalah yang mengupayakan dunia, yang mengupayakan dua-duanya. Dunia ya diupayakan, akhirat ya diupayakan. Karena fid dunya hasanah,
itu tangga untuk menggapai wafil akhirati hasanah gitu. Makanya gini ya, Islam itu integral, understand? Ya wis pokoke gak ngerti ya wis ngomong yes ngono lho, enak urusane. Jadi ya hablum minallah ya hablum minan nas, harus itu ya hablum minallah ya hablum minan nas. Ada orang hablum minallahnya bagus, hubungan dengan Allahnya bagus, tapi dengan sesama buruk, ini nggak diterima. Misalnya sholatnya khusyuk banget, Allahu Akbar, tapi turun dari masjid nyolong sandal. Ada apa enggak? Ada itu orangnya di belakang itu. Oh zikirnya mantap, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak? Nah itu yang jawab itu orangnya. Coba. Nah itu hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya itu juga kagak diterima. Makanya Pak Nabi menyatakan yamqutullah qati'ar rahim walau ma tajawfal Ka'bah. Allah melaknat orang yang mutus persaudaraan, sosialnya jelek, walaupun dia matinya lagi ibadah sujud di dalam Ka'bah. Coba ya, ini pentingnya gitu. Jadi semua ibadah ritual itu terkandung nilai sosial. Nah kalau kita berarti insya Allah ini nanti saya uraikan pada serial berikutnya. Loh iyalah ya, seri 3 nanti, seri 3. Mudah-mudahan nanti seri 3 nggak lama, habis itu Kapolresnya geser, naiklah, mantep lah, udah. Ini tak doakan terus dan insya Allah habis ini, insya Allah habis ini cepet. Ya dilihat nanti kan, dipertimbangkan berapa gitu. Jadi ya itu doanya cepat melangit atau datu tergantung itu kan. Kalau pengen cepat melangit kan ya ngono. Betul ya, nilai spiritualitas itu penting, apalagi bagi panjenengan yang anggota ini. Subhanallah, kalau nggak dibekali dengan keimanan yang kuat, waduh bahaya. Harus sering-sering diadakan penggemblengan kayak gini, nilai spiritualitas. Nah itu penting ya, tadi udah disampaikan melalui sholat, melalui zikir. Nah apapun niatkan ibadah, sehingga doa tadi Allahumma a'inni ala zikrika, berikan pertolonganmu kepadaku ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu. Sampai perintah zikir itu tanpa hitungan, sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ya, kalau terpaksa nggak bisa sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukratan itu pagi, wa asilan itu sore. Pagi dan sore perbanyak zikir. Orang kalau rajin berzikir itu dia akan selalu didampingi oleh Allah. Selalu didampingi oleh Allah. Allah sendiri yang berjanji, ana jalisuman zakaroni, aku selalu mendampingi, menemani, membersamai orang-orang yang berzikir kepadaku. Hidup sampai matinya selalu dibersamai, selalu didampingi oleh Allah. Ini penting ya, penting. Kenapa? Maaf banget ya, sampeyan semua ini, anda semua ini sebentar lagi, nggak lama kok, akan jadi barang yang nggak kepake terus dibuang. Sampeyan iki lho sedelok engkas, dadi barang sing ora kanggo terus diguak. Kapan itu? Kalau sudah mati. Kayak barang yang nggak kepake terus dibuang, wis nggak kanggo. Maaf ibu, suami ibu mau tidur bareng ibu, mau mengeloni dirimu, mergo ibu saya urip. Begitu ibu mati, suami udah nggak mau lagi nemenin. Betul wes, mergo ibu dianggap barang gak kanggo terus diguak, wes gak kena dijak apa-apa soalnya. Sama kok bapak, maaf bojomu gelem ngeloni dirimu mergo dirimu saya urip, engkau sampean mati wes gak kira gelem, sampean diguak, dibuang, dianggap barang yang gak kepake, dianggap itu barang yang gak kepake, wes gak kena dijak lapo-lapo. Udah ada laki-laki kerja keras, duitnya banyak, dia bikinkan istri rumah, dia belikan istrinya mobil, dia kasih istrinya tabungan. Begitu suaminya mati, dibuang. Bahasa halusnya dimakamkan, aslinya dibuang, udah nggak kepake. Coba misalnya ada suami bilang ke istrinya, "Ma, nanti kalau papa mati taruh di kamar aja ya Maya." Kira-kira jawabannya ibu kayak apa? Ayo gak ison jawab kok, tetap dibuang.
betul betul sama. Ono wong wedok Pak jadi istri sampean, perempuan jadi istri sampean 35 tahun sampai menghasilkan 12 anak. Oh lah bati yo ngolehno anak rolas, manak meteng neh, manak meteng neh, manak meteng neh. Begitu dia mati ya dibuang, udah nggak kepake. Kita ini nasibnya ya mirip kayak barang donyo. Kita ini nasibnya mirip kayak barang donyo. Sorry ya, ibu punya baju bagus banget, nasibnya sampean koyo klambi lho Bu. Baju itu kalau masih baru, masih bagus ya sering dipakai, dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan, dipakai selfie macam-macam, dipakai ke mall, dipakai datengin acara resepsi, dipakai nganter kemanten, pakai macam-macam, masih baru. Nanti begitu agak usang udah alih fungsi, pakai masak, pakai kerja, kayak gelangsaran. Kalau begitu wes lungset, jelek banget, alih profesi, gelap, ngepel keset, dijadiin lap, ngepel keset, udah nggak kena, dibuang. Nasibmu yang ngono iku. Lho iya toh, bojo nek sik anyar ya dipakai terus, sik anyar kok dipakai terus nggih napa nggih, dibangga-banggakan, dipamer-pamerin, diajak selfie dengan berbagai pose, ana sing ngene, ana sing ngene. Sik anyar, nanti punya anak 2 wes mulai wes melengos, soalnya apa, ambune wes pesing ya, balik-balik diompoli anak, apalagi anaknya udah 5, ambu minyak tanah wesan ya, sering rangen, diobati salep gak waras, jodohnya pakai minyak tanah, jadi ngerakut bojo podo karo ngerakut kompor wesan. Lho iya toh, kayak baju usang, nanti nek wes tua banget wes nggak kepake, mati dibuang. Bojo lho kadang-kadang belum mati masih mulai sakit-sakitan wis kudu dibuang ngene wesan. Niki nasiri. Ya Allah, udah nggak ada yang mau nemenin kita, tapi jangan khawatir, ada yang selalu setia selamanya, siap mendampingi kita. Siapa? Allah. Dengan syarat kita rajin berzikir. Asal kita rajin berzikir, Allah selalu mendampingi kita, menemani kita, hidup didampingi Allah, mati juga didampingi Allah. Nah, dan yang penting itu matinya itu loh. Manusia itu kan nilainya dari kematiannya, bukan dari hidupnya. Maaf ya, nilai manusia itu bukan waktu hidupnya, tapi waktu matinya. Sehingga Nabi menyatakan, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kamu jangan heran dengan keadaan seseorang, sehebat apapun dia, seburuk apapun dia, tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Kalau ada orang yang dianggap hebat, nggak usah heran terlaluan, nggak usah heran nemen-nemen, tunggu bagaimana endingnya dia. Kalau ada orang nakal, bejat, ya jangan terlalu dibenci teman-teman. Karena gini, ada orang mulai kecil itu baik, ahli ibadah, tua-tua nakal, matinya su'ul khotimah. Ada orang yang mulai kecil nakal, tapi ternyata tua tobat, matinya husnul khotimah. Rasulullah seperti itu. Jadi nilai manusia itu pas matine, gak pas uripe. Ojo kaget, kompol, nggak usah kaget, nggak usah kaget, enteni matine sok kayak apa. Yo, jangan menjelang purna kasus. Kayaknya sekarang karirnya meroket, nggak usah gumun, nggak usah heran, tunggu endingnya. Loh, kata Rasulullah seperti itu. Makanya manusia itu yang dinilai kematiannya, yang diperingati kematiannya, namanya haul. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu pasti baik awal akhir, sehingga kelahirannya langsung diperingati dan dihormat, namanya maulid. Karena apa? Ada jaminan baik, mulai lahir sampai mati, awal sampai akhir pasti baik, sehingga lahir langsung diperingati, namanya maulid. Tapi kalau manusia umumnya sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya orang, ditunggu kematiannya. Maka yang diperingati adalah haul, kematiannya gitu loh. Mbok gak ngerti gitu, ayo kita kayak siap-siap hormat peringatan haul nur kompol.
gitu loh. Paham? Paham? Jadi kalau ini Rasulullah ya, jadi jangan heran ketika hidupnya seseorang, tapi tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Itu yang menjadi ukuran kan itu. Makanya manusia itu yang dinilai matinya. Nah, kita berharap matinya nanti dalam keadaan baik. Caranya biasakan hidup ini dengan melakukan kebaikan, karena kondisi manusia matinya seperti apa itu tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau kebiasaannya waktu hidup zikir, matinya ya zikir. Tapi kalau kebiasaannya waktu hidup suka melupakan Allah, matinya pas lupa. Orang mati itu kayak sampeyan difoto, Pak. Ibu, bapak, Anda kalau lagi difoto itu namanya bibir itu kan ada terkatupnya, ada bukanya. Daerah cetha ya. Cangkemmu lha gak cetha ya diomongi ngono. Lambemu lho, lambemu semua ya, lambeku juga itu lek pas difoto kan ono mingkeme, ono mengone, nggih. Lah itu jadinya kayak apa ya, tergantung pas jret itu. Pas jret kok mingkem lep. Lah ini dadine foto selamanya mingkem lho. Foto ki nek kadung mingkem ora kena dicangap, Pak. Mbok ditapuki kaya apa, ayo mengo yo ndak bisa, yo mingkem ae. Dipeksa suwek malah kelihatan nggak asli itu. Makanya orang ketika jret kematian kok senyum, selamanya dia senyum, selamanya dia bahagia. Pas jret Allah, ini kayak foto jret senyum. Paham? Paham? Makanya orang ketika mati itu kayak sampean di foto itu loh, jret pas senyum ya selamanya senyum, sehingga orang ketika matinya baik, selamanya dia bahagia. Nah, pas wajah di foto kok mangap, jret mangap. Ini selawase fotonya ya mangap ya, ora kena dicingkup-cingkup, ora kena suwek kok. Paham? Paham? Lo pas jret elek, sak lawase dadi wong susah. Halo? 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 Lah foto ulang jarene Kompol Nur, jare foto ulang. Ono kematian ulangnya ono. Ini jangan-jangan ini udah hidup sesudah mati. Penampakan berarti ini. Foto ulang. Nah, meskipun foto ulang, dadine kan yo pas jret itu. Paham? Paham nggih? Makanya kenapa kita disuruh membiasakan kebaikan supaya waktu jret itu baik. Lah, Anda kalau jadi orang ahli zikir terbiasa dengan kebaikan, Allah sayang, Allah cinta, Allah seneng. Nanti kalau Allah seneng, kematianmu diprogram baik sama Allah, disetel pada posisi yang baik. Tapi kalau Allah nggak suka, Allah nggak seneng, awas, kematianmu disetel, diprogram posisi nggak baik. Ini ya, tukang foto, fotografer, mana orangnya tadi? Nah, fotografer itu kalau seneng sama orang yang mau difoto pasti diatur dan diambil posisi yang paling baik. Ya, persiapan, siap, agak ke kiri, ya, lihat kamera, fokus, senyum, 1, 2, jret. Kenapa? Tukang fotonya seneng. Allah kalau seneng sama manusia juga gitu. Awas, siap. Zikir, la ilaha illallah. Ayo fokus, konsentrasi. Zikir, senyum, Allah, jret. Ngono, aku sampean ngono. Kayak tukang foto kalau lagi seneng sama yang mau difoto, diatur posisi yang paling bagus. Ayo lihat kamera, konsentrasi, kendiliun agak andangan dikit, ya gitu, ini kurang, ini masuk posisinya, masuk, ya, lihat kamera, siap, 1, 2, jret, ngono. Tapi tukang foto kok nggak seneng sama yang difoto, nggak mungkin ditotoh, diinceng tok gak dijret-jret, ditunggu mangapnya. Begitu mangap jret, terus di zoom, jadi sak layari lambe tok ini, ambek ketok untune krowok. Lah Allah kalau nggak seneng ya gitu, nanti sampean dijret pas posisi mangap.
Ayo, ayo, paham ndak? Jadi nanti jret, pas misuh, kan wis gak iso fasih, misuh iki karek, jret, akhirnya matimu metot ini. Ini wong saiki guyu sok matine metot itu. Paham nggak? Nah ini logika seperti ini nggak semua orang bisa menjelaskan, makanya mahal. Ayo kalau nggak percaya no kasat binmas kon ceramah model kaya ngene iki. Nggak kira iso khotbah maca tek kok. Sudah. Nah ini udah 3:30. Jadi mudah-mudahan mewakili semuanya ini yang saya sampaikan. Canggih-canggih penceramah 5 acara dijadikan satu ya bingung tuh sing disampaikan sing ndi no 5 acara dikira 5 menitan yo gak mencukupi ya wis iki wis kesangkut kabeh wisan intinya ya itu baru zikir kemudian syukur tadi juga sudah kalau pengen lebih nikmat lebih berkah banyak-banyak bersyukur karena la in syakartum la azidannakum asal pandai bersyukur pasti dijadikan berkah tapi ingat wala in kafartum inna adzabi lasyadid kalau dikufuri tidak disyukuri nikmat berubah menjadi musibah. Naudzubillah min. Nah terus wa husni ibadatik patuh kalau soal kepatuhan kesetiaan itu udah wilayahnya panjenengan semua. Patuh menjalankan tugas setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagainya itu pegang terus ingat sumpah jabatan insyaallah lah kalau selalu ingat sumpah jabatan akan menjadi anggota yang baik insyaallah itu insyaallah eleng-elengan sumpah jabatan itu nggak main-main pakai menyebut nama Allah demi Allah masih ingat kan nah iya itu eleng-eleng berat itu resikonya bayarannya mau sidik resikonya apa udah ini udah 3:30 insyaallah matur suwun Pak Kapolres terima kasih atas penculikannya nah, tapi penculikan yang membahagiakan bahkan pengen diculik lagi ya setidaknya karena kita bisa berbagi kebahagiaan berbagi wawasan gak ngene yo aku gak iso moyoi Pak Nur gak iso moyoi Kabak Sumda jadi ya subhanallah ini sungguh luar biasa gak iso ngelirik poluan nih loh nyebut iki kok nek pas jret ijen dan Kabak Sumda ada main sama anggota poluan wong yang lain konsentrasi mau diajak doa kok dia ngene itu nanti kalau lagi dijret bahaya ya. Kacau Kabak Sunda lewong saya lagi nerangin masalah dijret ya malah ngelirik awas saya kira ranti itu orang giwung mah ngono kayak di rumah jadu di rumah wah aku yang utang ngono nih tapi beleng ngudi ini bawon ning tetekan tetek kolam kayak ramon luar bojone nangis wah ngono nangis dulu bojone ada pangkat tuh jadi ya kuwi anu nek rata-ratane lho 13 15 ya kuwi arep dikami 20 bareng lho lang malah pengumuman ada pondok 16 ya uti kami ini sampai sampean ya dewe bagian di mulai iya lho di aku bisa ya ora kira nang bukan segini bola kok semangat salah kira-kira alang wong kira iso turu alang iso turu iya entek iki saiki ngono jebule tak golek-golek kok basa ngono saya mikir jalan yang kono kudune di jalanane ndak kena kan di ndak ngono tak golek-golek iki budak iki kantung jarum ini ngomong piye anu kene yang sari lalu gede sampai tapi enggak ngono lah lek kabeh ya nek perkara CPM lek kula ya padha mawon Mas nggih manggap di kisaran 11 sampai 10 sampai 11 tapi itu kalau didelok nang Februari ini nek di SKS Pangkat Bertahan yang 6.000 piye
Tapi mesen iki tak aku mesen nek. Kamu bikin anu nih. Biasanya yang bulan papat, Bulan bulan papat papat. kan normal biasanya. Iki ya tuh Januari Februari Tapi Maret itu ketoke di SB kan ngono ketoke. di es kopi tulas kok. Maksudnya apa ya? Ya mungkin Separuh itu. anu video-video nih sing langsung gak itu lho. Itu lho live. Kuwi lho. CBN Medono. Saiki ngupload potongan. Oh, kok lek wong upload sinden. Ngupload potongan. Di konten Saking lek bingung CPM lho paling. ngupload Iya. ngupload potongan ndak diedit kita langsung nanti Bisa jadi lho. iya Iya tayangannya lek dulu. Ane wong wong. bisa jadi bisa jadi Nah, mau dhisik sing liyane potongan fisik liyane. bisa dhisik liyane tidak ndak dipotongi Jadi edit ndak diedit bisa jadi cuman kok wong apa lek kono iki cuman wong re-upload dilasne Mas Pak iki re-upload ndak usah bagi proses bagi tapi 70% organik tidak untuk pemasukan di dalam nyapa iki mari ndak jalan Lagu. iya ngelaku cerita kok terus lho ngelaku rokoknya toh Oh iya. Oh iya. gue persari soal ini contoh Oh. Coba ningali. Kamu tuh sari yo denger sonto. Tidak mau. Kabeh kita mori nasional resi A si B ngono kan urusane dia. Sing penting ora nyalek kerak aman. Lek perkara sing contoh pausi. Tidak iso.